Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini tamu saya adalah sahabat saya yang lama, seorang wartawan, kolumnis, dan belakangan saya agak surprise karena kira-kira setahun yang lalu, saya dan rekan saya, wartawan senior Toto Sonata, beberapa kali berkunjung ke Balai Wartawan Surabaya, yaitu di Sekretariat PWI Jawa Timur. Nah, di musola PWI yang terletak di Jalan Taman Apsari nomor 17 Surabaya, saya tiba-tiba terkejut bertemu dengan sahabat lama saat itu sekitar 30 tahun yang lalu, saat saya menjadi redaktur Mingguan Surya. Sosok di samping saya ini waktu itu masih menjadi penulis artikel, menjadi wartawan freelance, dan buat saya ini mengagumkan. Waktu itu usianya sekitar 22 tahun, tetapi itu begitu menakjubkan sampai pemimpin umum, pemimpin redaksi saya almarhum Ivan Harsono mengatakan, "Mang, arek iki hebat, Mang, si enom, tapi tulisan-tulisannya opininya luar biasa." Nah, sejak saat itu saya akrab dengan sosok yang ada di sebelah kanan saya ini. Sugeng siang, Ustadz Anam. Selamat siang. Nah, kembali ke soal ketika tadi saya bertemu dengan beliau di Balai Wartawan Surabaya, terutama di musola saat kami sama-sama sholat zuhur atau asar. Ternyata beliau ini tidak saja sedang menunaikan ibadah wajib, namun mengajar para remaja mengaji di musola PWI. Nah, ini yang bikin saya kaget, karena memang ada missing link, ada rantai terputus yang begitu panjang. Ini sosok yang begitu ramah, humoris, kemudian gerabiak, tiba-tiba menjadi guru ngaji. Nah, mungkin nanti akan diceritakan oleh Ustadz Anam Al-Jabar, Anam Jabar, Khairul Anam Jabar, bagaimana prosesnya sebagai seorang wartawan yang kini redaktur harian Birawa, selain disibukkan oleh kerja rutinnya sebagai seorang redaktur, sebagai seorang jurnalis, masih sempat mengajar ngaji di beberapa tempat. Nah, mungkin Ustadz Khairul Anam bisa menjelaskan bagaimana itu prosesnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau boleh saya ceritakan, ya Ustadz. Sebenarnya Pak Amang tidak perlu terkejut sebenarnya kalau tahu cerita saya, karena sejak usia SD atau MI kalau dulu MI ya? Iya. SD. Iya. Selain SD juga masuk MI. Ya. Jadi kalau umumnya itu SD, kemudian agamanya MI. Jadi Ustadz sekolah 2 ya? Iya. Jadi dua di desa ya waktu itu di Duko TT, Desa Jatirenggo, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Saya itu 2 sekolah. Kalau pagi SD, kalau siang MI. Nah, sejak usia itu sebenarnya saya sudah punya bakat ya, atau punya punya prestasi sebagai seorang Qori, kalau Qori itu membaca Al-Quran. Sudah punya prestasi waktu itu, sering juara. Kemudian setelah itu
lulus SMP, saya hijrah ke Surabaya. Nah, setelah ke Surabaya itu sampai SMA itu sudah terlupakan ngaji-ngaji itu. Sebenarnya dalam hati kecil masih ada. Saya pengen ngaji, cuma kesempatan yang belum ada. Nah, kemudian itu waktu itu kemudian ada waktu kuliah. Nah, kemudian ada kuliah di mana dulu, Tan? Kuliahnya di Stikosa AWS. Loh, kan teman saya kalau gitu ya. Kok nggak tahu? Iya, senior. Adik kelas ya? Iya, adik kelas ya. Saya di bawahnya Abror ya. Di bawahnya angkatannya Abror. Mas Abror, ya. Ketua PBI Jawa Timur dulu ya. Nah, itu kemudian ketika ada liburan, saya waktu itu didahului dengan saya melihat ada MTQ ya, Musabaqah Tilawatil Quran RRI TVRI. Waktu itu istilahnya yang pertama bukan RRI TVRI tapi untuk pelajar gitu ya, disiarkan oleh RRI dan TVRI. Nah, saya waktu itu terkesan dengan seorang peserta dari SD yang membaca Al-Quran begitu enak gitu. Nah, alhamdulillah pikiran saya begini, wah ini anak SD aja udah bisa gini, masa saya nggak bisa gitu. Nah, untungnya angan-angan itu begitu. Kok seandainya dulu itu pikiran saya negatif, misalkan waduh aku bisa kasep gitu. Untungnya saya begitu, saya harus bisa. Jadi alhamdulillah saya tidak merasa kasep dan sebagainya. Akhirnya saya belajar terus sampai bisa lagu-lagu itu bisa menguasai dan sebagainya. Akhirnya kemudian terpendam lagi setelah masuk harian Surya itu ya. Mingguan Surya atau? Iya, Mingguan Surya. Belum harian waktu itu. Iya, waktu masih mingguan harian, ya. Masih mingguan ya. Mingguan Surya. Waktu itu kisahnya gini ya, tadi sudah diceritakan oleh Pak Mang bahwa saya memang dulu penulis ya, dan bahkan saya dulu penulis juga di Suara Indonesia. Iya, jadi kalau saya dulu amati, Ustadz Khairul Anam ini sebelum jadi wartawan jadi kolumnis dulu kan. Kolumnis dulu. Setelah sering nulis di koran baru jadi wartawan. Masuk kemudian, ke dalam institusi kewartawanan kan gitu ya. Terus itu apa itu kan. Nah, itu hebat. Biasanya kan orang nulis berita, masuk lembaga pers, masuk koran atau majalah, baru menjadi penulis artikel. Kalau Ustadz Khairul Anam itu penulis dulu ya. Penulis, kolumnis, baru jadi wartawan. Dan yang terkesan, saya ketika ambil honor di Media Indonesia Malang ya. Suara Indonesia. Suara Indonesia ya, Malang itu. Saya setiap kali ambil setiap bulan itu honor saya melebihi dari wartawan. Gitu ya? Iya. Wartawan tanya saya. Waktu ke Malang dulu itu naik apa, Ustaz? Kalau ambil honor? Naik bis. Naik bis. Ya dari masih di Joyoboyo ya, belum ada Bung Rasi. Joyoboyo waktu itu belum di Bung Rasi. Dan HR saya itu melebihi dari wartawan. Iya. Ketika dilihat, ketika saya mau pulang itu dilihat sama wartawan. HR-nya lebih banyak. Suara Indonesia ya. Tapi waktu sering nulis di Suara Indonesia, Ustadz Khairul Anam sudah masuk institusi pers enggak? Belum. Masih freelance ya? Masih freelance, masih nulis di termasuk Merdeka pernah. Merdeka juga. Ya, saya kalau Merdeka pernah baca tulisannya Ustadz. Kemudian Merdeka, terbit ya, yang biasa harian terbit. Harian terbit Jakarta, Pos Kota Group itu ya. Kemudian itu tadi diceritakan ternyata Pak almarhum Ivan Harsono tertarik dengan tulisan saya. Iya, itu Pak. Pak Ivan kagum sama Pak almarhum Ivan itu kagum sama tulisannya Ustadz. Iya. Ustadz Khairul Anam. Iki arek iki hebat nang. Iki sik cilik dadi kolumnis iki. Bener betul itu. Iya. Dipuji Ustadz Khairul Anam. Cuman saya tidak tahu prosesnya terus keharian Birawa itu gimana? Kan terus sudah pernah saya tulis ini sebenarnya artikelnya ya. Jadi setelah itu sebenarnya saya kan kalau tentang pers ya, setelah masuk di Mingguan Surya,
saya sebenarnya stres juga ya. Gimana setiap hari harus bikin berita meskipun mingguan setiap hari, tapi harus bikin berita dan aduh, saya berat ya, stres juga. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti dulu di Surya, melanjutkan kuliah ABS-nya. Ya, Akademi Wartawan Surabaya. Ya, saya teruskan, kemudian terus setelah lulus. Terus maaf ini sehari-harinya Ustadz kan asalnya Lamongan, ya. Orang tua di Lamongan. Ya. Terus hidup di Surabaya yang membiayai siapa? Ikut saudara waktu itu. Ikut saudara. Oh, ikut saudara. Ya, jadi saudara menunjang ya kehidupannya. Ya itu kemudian setelah dari Surya kayaknya nggak kuat saya di Surya, sudah nggak kuat jadi jurnalis, sudah waduh kok begitu berat, setiap hari harus bikin berita dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan sementara itu, waktu itu kan otomatis kuliah saya terbengkalai sampai 6 bulan. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Nah, setelah lulusan bingung juga. Setelah lulus bingung nyambut kayak apa itu? Iya, akhirnya apa? Aduh, ini kan berat sekali ya. Kemudian akhirnya waduh, saya kemudian lihat media-media lain selain Surya waktu itu ya, semuanya berat, semuanya penuh saingan. Begitu saya masuk kantor aja sudah, wah, saya nggak kuat. Kantor mana? Ya ada di waktu itu Nusra, ada di Jawa Pos dan enggak, waktu masuk Birawa sebagai karyawan tetap itu tahun berapa? Nah, itu kan kemudian saya ketemu sama sekretaris redaksinya waktu ada sekretaris almarhum Bu Yanti itu ya. Ketemu, kemudian saya ngomong ada lowong di Birawa. Oh, ada surat aja ya, bikin surat aja. Saya kira bikin surat sudah. Nah, alhamdulillah begitu bikin surat langsung saya disuruh ngeliput. Nah, alhamdulillah hari pertama liputan saya itu jadi HL. Jadi HL halaman 1. Padahal kota di Surya di Senedik toh. Ya, itu dan pemimpin redaksinya itu mengagum-agumkan saya, mengunggul-unggulkan saya. Waktu di rapat juga diunggul-unggulkan. Kalau biasanya terus kan pada perkembangannya Ustadz Khairil Anam ini selain sebagai jurnalis juga sebagai guru ngaji. Nah, itu merangkap kedua kegiatan ini mulai kapan? Ya sejak saya belajar ngaji itu. Tadi saya setelah dengar MTQ tadi, kemudian saya ngelajar. Bukan, maksud saya itu kan Ustadz Khairil Anam jadi wartawan. Kemudian jadi guru ngaji, dua-duanya dilakukan sejak kapan kegiatan? Alhamdulillah itu ternyata bisa saya lakukan. Tahun berapa itu? Ya sejak keluar dari Mingguan Surya itu ya. Jadi udah lama ya? Iya, setelah Minggu Surya itu saya kemudian mengajarkan Al-Quran di kampung saya sendiri di Moro Kembangan Kalianak ya. Jadi Moro Kembangan dan Kalianak dan mana lagi? Apa? Di Benowo. Waktu itu dulu di. Nah, sekarang ngajarnya di. Kalianak. Terus Benowo. Terus satunya lagi tadi? Ada lagi di daerah sekitar Benowo dan Sambikerep sana ada. Sambikerep ya. Sambikerep, Benowo dan itu juga. Sambikerep, Benowo, satunya lagi tadi sih. Ada. Kembangan. Kembangan. Ya. Dulu juga di Meleto ya, ada di Pondok Meleto. Nah, itu di Pondok Meleto. Ya. Meleto dekat ITS sana ya. Haji ya. Nah, jadi dulu kenapa bisa? Jadi perjalanannya kan tidak langsung ke wartawan. Jadi waktu itu masih belum merangkap wartawan, saya masih bisa mengajar ngaji. Kemudian setelah ke Birawa, alhamdulillah Birawa ini agak bisa diatur waktunya itu. Sampai sekarang alhamdulillah sampai orang-orangnya saya lihat memang kooperatif. Kooperatif ya, keluarga, teman-teman kekeluargaan itu. Saya ini teman akrab Pak Ali Salim. Pemimpin umumnya itu ya. Sesama Mbak siapa?
Mbak Tati. Mbak yang Pemret sekarang tuh, Mbak siapa itu? Mbak Nawang. Mbak Nawang, itu kalau sering ketemu di Balai Wartawan, Mbak Nawang itu, orangnya cantik gitu. Pak Ali Salim itu seperti sampean, Pak. Oh? Pak Ali Salim itu seperti sampean. Loh, kenapa? Terus Tidak bisa marah. Oh, loh, saya bisa marah loh. Saya sudah mengalami. Dia nggak bisa marah-muring. Dengan kan nggak bisa marah, paling. Tapi Pak Ali Salim itu orang baik. Iya. Baik orangnya. Ini kalau buku saya terbit mesti saya kontak beliau. Buku saya terbit, tolong dikirim. Wah, gitu Pak Ali Salim. Ya, itu jadi cerita seperti itu Pak Mang. Ya. Terus mau cerita lagi nih ya, barangkali. Mungkin perlu dijelaskan sejak kapan Ustadz ini merambah ngajar di medsos. Saya dengarkan di Facebook sama di YouTube, bahkan kurang lebih sebulan yang lalu saya melihat di beranda YouTube itu ada Qairul Anam Jabar. Ini kan teman saya ini kan. Dan saya lihat subscribernya banyak loh. Ada 16.000 loh. 15.000 lebih. Nah, itu gimana ceritanya? Tentang ngajar online ngajar online itu. Saya ceritakan. Sebenarnya saya punya kegiatan ngajar online. Sudah punya gagasan atau sudah punya wacana untuk ngajar online itu sejak adanya media sosial Facebook. Waktu itu belum ada WA, belum ada YouTube, belum ada YouTube masih Facebook. Masih Facebook ya. Saya sudah punya gambaran. Alangkah baiknya saya bisa ngajar dengan secara online ini melalui Facebook. Sebabnya waktu Facebook itu sebenarnya sudah sangat lengkap ada audio ada, video ada, gambar ada dan sebagainya. Tapi tidak terlaksana juga. Akhirnya terlaksana mulai begitu ada COVID-19 itu. Sejak ada COVID malah pengajian online makin meningkat ya. Jadi memang ada blessing in disguise juga ya. Jadi kan waktu itu perkumpulan kan dihentikan termasuk ngaji saya, majelis ngaji saya itu berhenti. Para jamaah ada yang kangen juga nggak ngaji. Kalau gitu saya buka online kemudian. Online di YouTube itu ya? Bukan di YouTube tapi di WA itu. Di WA. Oh, di WA. Lewat grup-grup. Lewat grup-grup. Kemudian saya berikan bebas, siapa yang mau ngaji silakan. Nanti saya koreksi gitu. Alhamdulillah waktu itu sudah banyak yang ngaji. Bahkan awalnya orang ngaji itu sehari bisa sampai lebih dari sekali. Wah, ini saya bisa sibuk ini nggak mulang ngaji Akhirnya saya daftar. Hari ini A, hari B, B, C, D, D. Kemudian muncul lagi manajemen saya. Akhirnya saya buat kelompok. Untuk hari ini kelompok A, saya kelompok B, dan sebenarnya alhamdulillah sekarang sudah mati. Saya dengar juga Ustadz ini menerbitkan buku ya. Buku apa judulnya? Buku yang sesuai yang saya ajarkan Jadi yang pertama. Yang pernah diajarkan kemudian kita bikin buku. Dirupakan dalam bentuk buku ya. Sudah berapa jilid itu? Ini yang sudah pernah diterbitkan Gramedia kan satu itu yang namanya metode Akal Baghdadi. Kalau dulu turutan. Pernah diterbitkan Gramedia? Gramedia. Kalau nggak salah Pak Amang sudah pernah saya kasih. Belum. Nah, yang tadi itu apa itu? Buku apa itu? Itu sebenarnya edisi yang kesekian gitu ya. Setelah Gramedia. Gramedia kan pertama dan alhamdulillah karena kita punya link dari Gramedia kemudian diterbitkan. Setelah habis daripada repot saya terbitkan diri itu. Itu kemudian setelah itu dan semua rencananya terbitan buku-buku saya ada cara membacanya. Dengan menggunakan metode apa? Nah, dulu awalnya kita pakai CD. Jadi waktu diterbitkan Gramedia itu ada CD-nya. Lama-lama
tampaknya untuk CD wis lebih menurun ya, jadi wis gak tren lagi. Akhirnya saya bikin ke link ke YouTube itu. Jadi di buku itu ada barcode-nya sekarang yang baru itu. Jadi saya mengeling ke YouTube, cara membacanya Al-Baghdadi itu ada. Baiklah Ustadz Anam, berhubung waktunya sudah mendekati habis, mungkin akan segera saya akhiri dengan harapan siaran vlog ini bukan yang terakhir. Nah, nantinya saya berharap akan disusul dengan vlog lainnya dengan konten lainnya ya. Ini karena waktunya sudah cukup, maka akan segera saya akhiri. Namun demikian, saya ingin tahu pesan-pesan apa yang Ustadz berikan kepada teman-teman pemirsa. Pesan saya kan yang pertama dulu saya ingin agar para halayak itu bersemangat untuk belajar mengaji. Oleh karena itu ada yang alasan malu dan sebagainya. Saya pikir dengan media sosial itu kan sebenarnya bisa mengatasi itu. Tapi ternyata setelah kami buka pun masih tidak ada yang yang ingin belajar ngaji. Mereka kadang-kadang kalau ketemu, ayo ngaji ya, mari kita ngaji. Mereka alasan, aduh saya belum bisa ngaji. Nah sebenarnya setelah secara logika ya, kalau sampean bisa ngaji ya aku sing belajar kan gitu. Kemudian itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ternyata setelah saya buka ngaji online itu dan saya daftar, mungkin sekarang akhir-akhir, terutama akhir-akhir ini ya, itu saya daftar sehari ada 10, satu grup itu 10. Saya mengelola sampai 3 grup ya. Itu ada yang 10, ada yang 5 itu saya. Ternyata dari mereka yang membaca itu cuma 1-2 yang membaca ya. Padahal saya daftar banyak. Ini saya kadang pikir orang-orang ini kesibukannya apa gitu loh. Atau mungkin nggak pede bisa ya? Nggak pede juga bisa loh. Nggak pede orang kan. Pede kok sebenarnya sudah bagus. Mereka sudah bagus sebenarnya. Gitu ya? Menurut saya ya entah kesibukan apa. Itu untuk itu perlu kita kita dipancing, semangat, kita semangat ya. Coba saya saja ya. Yang juga tadi dikatakan masih aktif sebagai jurnalis dan sebagainya, masih bisa mengoreksi. Umpamanya katakanlah sehari itu 15 orang, itu masih bisa saya sampai 20 orang. Tapi ternyata yang baca itu cuma 1, 2, 3 sampai 5. Ya. Padahal saya bisa sampai gitu. Kemudian yang jadi sebagai gambaran saja, mungkin waktunya menutup sudah singkat. Jadi sebagai gambaran saja, saya juga masih bisa rekaman untuk seluruh Al-Quran murotal. Nah ini alhamdulillah sudah sampai 14 juz ya. Sudah 14 juz. Nah ini kalau bisa, kalau perlu saya berikan gambaran kepada qori-qori Mesir misalkan ya. Itu mereka itu sibuknya bagaimana? Contoh saja seperti Syekh Khalil Mahmud Al-Khusari ya, itu karangannya besar loh sebagai kolumnis ya, buku-bukunya sampai setebal Al-Quran gitu ya. Itu bisa rekaman beberapa Al-Quran ya, beberapa kali Al-Quran ya. Jadi karena versi bacaan itu banyak ya, Syekh Mahmud Al-Khusari itu bisa baca sampai beberapa model bacaan. Contoh aja riwayat Hafs itu dengan torik-toriknya itu ada 3, misalkan ada torik Syatibiyah yang seperti kita pakai itu, kemudian ada torik At-Thayyibatun Nashr, kemudian ada torik Misbah, itu beliau baca semua. Kemudian beliau juga baca 30 juz itu dengan mujawad. Jenengan tahu mujawad? Mujawad itu yang
baca dengan meliku-meliku itu. Ya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai 30 juz beliau baca. Ya. Ada Syekh Muhammad Al-Husari, ada Syekh Abdul Basik Abdul Somad itu, kemudian ada Syekh Mustafa Ismail, ada Syekh siapa? Al-Munsyawi, ya Sadiq Al-Munsyawi, itu semua 30 juz ya, itu semua ada mujawabnya dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita semangat untuk mengaji ini ya. Demikianlah teman-teman pemirsa perbincangan kita hari ini dengan Ustadz Khairul Anam Jabar, seorang wartawan, seorang kolumnis yang di tengah kesibukannya sebagai jurnalis masih mengajar ngaji di beberapa tempat. Semoga kita masih bisa jumpa lagi dengan beliau di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.